NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di video kali ini kita akan melihat ada pengerjaan baru di sirkuit MotoGP Mandalika, di mana di sebelah kanan atau di sayap kanan tunnel yang pertama sedang dilakukan eksekusi lahan atau land clearing ya, dan sebentar lagi akan tersambung antara tunnel yang pertama dengan jalan yang menuju zona dalam sirkuit, bahkan menuju ke tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Sementara yang kita lihat di sini masih pengerjaan untuk pengecoran, bahkan untuk pengecoran lapis yang kedua dan pengecoran lapis yang pertama pun terus dilakukan, dan kita lihat di sana ada mobil yang sedang membawa untuk pengecoran. Kemudian di depannya juga kita lihat sedang dilakukan perataan dan juga pemadatan. Dan ini adalah area pedok yang nantinya akan memuat sampai 40 garasi, bahkan ada pembangunan race control, pedok, medical center, hospitality suite, dan juga menurut kabar akan ada untuk pembangunan helipad ya, helipad Dorna. Dan ini adalah tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter, dan ini sayap sebelah kanan. Dan kita lihat di sini bisa kita perhatikan sudah mulai dilakukan land clearing atau eksekusi lahan ya. Dan sebentar lagi di sini akan rata, akan tersambung dan akan segera membuat badan jalan untuk menuju zona dalam sirkuit. Dan kita lihat di sini ada bulldozer dan juga ada eskavator yang sedang melakukan pengerjaan. Dan kita lihat di sini masih ada bangunan rumah dan juga ada pohon yang cukup besar. Dan kita lihat ada pohon kelapa yang sedang ditumbangkan sahabat. Dan sebentar lagi nanti akan dibuatkan badan jalan dari sini ya. Jadi nantinya dari luar sirkuit yang menuju tunnel yang pertama itu terhubung dengan jalan yang berada di luar sirkuit, terutama jalan yang nantinya akan menuju bandara, lalu masuk ke tunnel yang pertama, dan masuk tunnel yang pertama kemudian juga langsung masuk ke dalam zona sirkuit, kemudian tersambung dengan tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Dan bisa kita perhatikan di sini sahabat, banyak sekali yang sedang melakukan pengerjaan di sini, dan ada bulldozer, kemudian juga ada eskavator ya yang sedang melakukan pengerjaan, terutama untuk land clearing di sini untuk perataan dan untuk penumbangan pohon-pohon yang masih berdiri. Dan bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Dan untuk panjang sirkuit tersebut, track lane atau trek yang utama untuk pengaspalan lapis yang ke-1 dan lapis yang kedua telah selesai dilakukan, bahkan sudah terhubung semuanya. Hanya tinggal menunggu untuk pengaspalan lapis yang terakhir atau lapis yang ketiga. Kemudian di sirkuit Mandalika ini pun nantinya akan dibangun beberapa fasilitas ya. Dan fasilitasnya ada di antaranya yang berupa modular atau portable atau bisa dibongkar pasang seperti medical center dan pedok. Dan nantinya menurut kabar baru setelah 1 atau 2 tahun baru akan dilakukan pembangunan yang permanen. Karena memang ini adalah sirkuit jalan raya,
Sirkuit jalan raya tersebut adalah sirkuit yang ketika balapan sudah dilakukan, sirkuit ini bisa dipakai untuk masyarakat umum ya, atau pengguna jalan umum. Tentunya ada peraturan-peraturan yang bisa disebutkan, ada khusus mungkin ada kendaraan-kendaraan tertentu yang tidak boleh masuk ke sirkuit ini. Dan untuk track lane-nya atau track yang utamanya tetap tidak bisa dilalui, hanya saja bagian outer line dan bagian inner line. Bahkan ada di antaranya fasilitas-fasilitas yang ketika mau balapan dilakukan bisa dipasang, dan setelah balapan dilaksanakan bisa dibongkar. Nah, seperti itu untuk sirkuit jalan raya. Dan untuk pembangunan sirkuit jalan raya dengan sirkuit yang permanen itu cukup banyak perbedaan, sahabat. Di antaranya ada waktu, dan waktu untuk pembuatan sirkuit jalan raya tidak selama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sirkuit permanen. Kemudian dalam masalah biayanya pun mungkin akan lebih ringan sirkuit jalan raya, dan fasilitasnya pun di sirkuit jalan raya ada yang bisa dibongkar pasang. Nah, seperti itu diantaranya perbedaan-perbedaan sirkuit jalan raya dengan sirkuit yang permanen. Dan di dalam zona sirkuit ini, di dalamnya sahabat, ini cukup luas sekali. Namun di dalam sirkuit ini nanti akan dibangun resort-resort mewah ya, menurut kabar. Dan sepertinya pembangunan nanti itu seperti apa dan apa saja yang akan dibangun, apakah ada pembangunan hotel atau pembangunan yang lain, nanti kita akan sama-sama saksikan ya setelah pengerjaan sirkuit Mandalika ini selesai untuk tracknya. Kemudian untuk fokus yang sekarang di sirkuit Mandalika ini sedang dilakukan penyempurnaan pengaspalan, atau untuk menunggu pengaspalan yang terakhir. Kemudian juga pengaspalan di bagian inner dan outer. Kemudian untuk pembangunan race control, pembangunan pedok, medical center, dan pembangunan gravel, juga area curb dan run off masih banyak juga belum dilakukan pengerjaan. Dan menurut kabar di akhir bulan Juli ini atau di bulan Agustus awal ya, akan dilakukan homologasi, karena di bulan November tahun 2021 tanggal 12 sampai tanggal 14 menurut kabar Superbike atau WSBK tetap akan digelar di sini. Tentu saja setelah lolos homologasi, dan homologasi tersebut adalah merupakan pengesahan ya dari pihak Dornasport yang mempunyai kewenangan untuk memberikan homologasi di sirkuit Mandalika ini, apakah sirkuit ini memenuhi standar untuk menggelar balapan. Makanya dari itu sekarang dikebut untuk pengerjaannya agar menghadapi homologasi nanti berjalan dengan lancar. Dan tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama penggemar MotoGP, berharap mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini selesai tepat pada waktunya dan lolos homologasi. Sementara untuk MotoGP yang tadinya akan dilakukan atau digelar tahun 2021 ini tidak jadi dan ditunda, dan akan dilakukan di awal tahun 2022 mendatang. Namun jangan khawatir sahabat, setelah kita menandatangani 5 tahun, bahkan ditambah lagi menjadi 10 tahun kita akan menggelar balapan MotoGP di sirkuit kebanggaan kita ini, atau di Mandalika International Street Circuit. Baik sahabat, untuk video lebih lanjut bisa sahabat saksikan di video ini ya, dan untuk narasinya mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik dalam isi narasi maupun tata cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan atau kurang berkenan di hati sahabat semua. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sahabat. Diharapkan untuk membiasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi ya, dan tidak gagal paham.
Terima kasih bagi sahabat yang sudah membantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Dan kemudian bagi sahabat yang belum subscribe, dimohon untuk kesediaannya ya untuk subscribe channel ini, karena kalau bukan kebaikan sahabat semua, channel ini tidak akan mungkin bisa berkembang. Baik, terima kasih sahabat, dan selamat melanjutkan untuk menonton hingga di akhir video. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.